Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Stura Channel, channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara mengelola kelas di Google Classroom. Baik, kita mulai dengan klik Google Chrome. Saya login sebagai guru dengan nama Zaka Pramudia. Kemudian saya akan memilih atau login ke kelas di Google Classroom yang sudah saya buat. Ini dengan mengklik Google Classroom. Ini saya sudah membuat dua kelas, yaitu IPA 9A dan IPA 9B. Nah, bagaimana cara mengelola kelas di Google Classroom ini? Ini kebetulan sudah saya lengkapi, saya pakai kelas 9B saja. Nah, di menu Google Classroom di sini ada forum. Forum di sini berfungsi untuk menyampaikan pengumuman, menyampaikan informasi, bisa juga dengan diskusi dengan anak dengan cara umumkan sesuatu di kelas Anda ini, di kelas 9B. Sedangkan tugas kelas ini nanti isinya adalah tugas-tugas yang akan kita buat berupa tugas atau tugas kuis. Ini hampir sama. Kemudian pertanyaan ini berarti anak tidak mengupload hasil tugas tetapi langsung menjawab pertanyaan. Dengan materi ini adalah yang bisa dimasukkan ke tugas ini, tetapi anak tidak perlu mengirim atau menjawab tugas tersebut. Menggunakan kembali postingan berarti nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan tugas yang sudah dibuat untuk diposting ulang. Topik itu berarti bisa memisahkan tugas ke dalam topik-topik yang akan Bapak Ibu sampaikan di kelas. Anggota kelas ini kebetulan sudah saya saya masukkan 3 nama anak, yaitu Cika Bastian, Gigih Bastian, dan Bayu Sasongko. Kebetulan pada tutorial ini sudah saya lengkapi dengan akun siswa ini, yaitu akun dengan nama Gigih Bastian yang ada di dalam kelas tadi, Gigih Bastian. Biar Bapak Ibu bisa melihat nanti komunikasi langsung guru dengan siswa. Nanti yang akan berkomunikasi saya guru sebagai Zaka Pramudia dengan siswa bernama Gigih Bastian. Yang lain nanti bisa menyesuaikan. Sedangkan menu nilai ini berhubungan langsung dengan tugas kelas. Kebetulan ini tugas kelas belum ada, maka di kolom nilai juga masih kosong. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk bisa berkomunikasi kepada siswa, saya contohkan melalui forum. Misalnya ini saya tulis salam pembuka, misalnya Assalamualaikum, misalnya Assalamualaikum WRWB misalnya. Nah, ini informasi ini di forum ini bisa langsung diposting atau bisa kita jadwalkan. Ini ada menu jadwalkan. Atau simpan di draft. Kalau simpan di draft berarti belum akan diposting. Kalau saya klik posting langsung, maka anak langsung bisa melihat. Contohnya saya posting langsung. Right? Maka ini Zaka Pramudia gurunya sudah memposting Assalamualaikum, bisa kita lihat di siswanya. Maka ini kalau saya klik Gigih Bastian tadi kelasnya ini, maka di sini sudah ada kata Assalamualaikum dari Bapak guru yang bernama Zaka Pramudia. Misalnya anak akan menjawab Waalaikumsalam juga nggak apa-apa, nanti akan terkirim ke Bapak guru Zaka Pramudia. Waalaikumsalam WR WB misalnya. Ini kalau saya kirim, otomatis
Gigih Bastian sudah menjawab. Di Bapak Guru juga akan, kalau ini saya refresh, akan muncul seorang menanggapi salam tersebut. Nah, ini Gigih Bastian sudah menjawab. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa menulis di sini apa yang mau diumumkan kepada siswa, nanti akan bisa langsung ditanggapi dengan siswa, bisa dalam bentuk diskusi. Nah, misalnya ini mau menghapus, ini juga bisa, misalnya apa namanya, Bapak Guru mau menghapus, ini juga ada menu edit, juga bisa. Pengumumannya tidak hanya salam, mau dilengkapi, boleh. Ini misalnya saya edit, maka di bawah boleh ditambahi sesuatu, misalnya. Tambah selamat pagi, misalnya. Selamat pagi, boleh. Assalamualaikum, selamat pagi, misalnya. Maka ini kalau saya simpan, di menu tampilan yang tadi sudah ditulis akan muncul Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kok kurang A, diedit lagi, bisa diedit. Selamat kurang A, ditambah lagi selamat, simpan lagi, maka akan dibetulkan ulang. Demikian Bapak Ibu untuk forum. Ini silahkan nanti bisa ditulis lagi apa yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Kemudian saya beralih ke tugas. Nah, tugas ini, tugas apa yang mau Bapak Ibu buat? Misalnya saya akan membuat tugas ini. Tugas 1 misalnya mengirim foto. Saya tulis tugas mengirim foto atau gambar, mengirim gambar. Gambar. Nah, ini hanya sebagai contoh aja, perintahnya kirim sebuah gambar, misalnya sebuah gambar melalui tugas ini. Nah, ini bisa tugas juga begitu, misalnya mau dijadwalkan, misalnya ini kalau jadwalkan besok, misalnya boleh jam berapa mau diposting, ini sudah bisa dibuat. Tapi ini karena tutorial, langsung saya posting aja, tugaskan. Efeknya apa kalau kita sudah membuat tugas, maka di nilai ini sudah ada kolom mengirim gambar. Nah, ini ada 3 orang yang harus mengerjakan karena siswanya ini 3. Nah, bagaimana siswa mengirim tugas? Nah, ini saya masuk ke siswa, saya refresh, maka di sini sudah muncul tugas dari Bapak Zaka Pramuja untuk dikerjakan oleh siswa. Misal siswa sudah mau mengerjakan tugas. Nah, karena perintahnya hanya suruh mengirim gambar, maka di tugas ini akan ada tambah atau buat. Misalnya saya ingin mengirim sebuah gambar. Saya ambil misalnya dari file di komputer, terus saya mencari sebuah gambar, karena ini gambarnya bebas, saya ambil picture aja. Misalnya ini ada gambar apa ya, gambar taman langit misalnya. Saya open ya. Nah, ini sudah ada, anak sudah mengirim sebuah gambar taman langit. Misalnya gambarnya 2, ini tambah lagi, saya kirim, coba saya serahkan, klik serahkan. Maka bagaimana efeknya ke Bapak Ibu Guru? Kita lihat di nilai. Kalau untuk anak sudah mengirim, maka di nilai ini Gigih Bastian sudah mengirim ini. Nah, untuk menilai ini tinggal diklik aja. Kita lihat tugas yang diserahkan. Diserahkan tadi Mas Gigih Bastian. Nah, ini gambar yang dikirim oleh Gigih Bastian. Tinggal Bapak Ibu tinggal menilai aja, nilainya mau berapa misalnya. Wah, ini gambarnya bagus, maka saya nilai 95 misalnya. Nah, kemudian di komentar ini, di bagian bawah, di komentar, ini bisa Bapak Ibu tulis komentarnya apa, good misalnya, good. Nah, ini ketutupan saya ya, good misalnya, di posting. Good, kemudian nilai yang 95 saya kembalikan ke anak. Saya kembalikan ke anak. Kembalikan. Nah, itu berarti nanti kalau saya kembali
ke menu. Di menu sini, maka ini nilainya sudah muncul, nilai anak 95. Jadi nilai gigih pasien 95. Nanti begitu Bapak Ibu, untuk siswa yang lain kalau mengirim silakan langsung dinilai dengan melihat gambar tadi. Nah, kalau ada anak lain yang mengirim maka tinggal klik yang ini, nanti akan ke gambar yang lain. Itu Bapak Ibu untuk tugas kelas tadi. Nah, seandainya Bapak Ibu mau ngirim tugas yang sudah kita ketik di Google Formulir, misalnya kita membuat tugas satu lagi, buat tugas misalnya ulangan PH atau PH 1 misalnya, kerjakan, misalnya ini ada kerjakan soal berikut dengan benar. Nah, bisa Bapak Ibu klik ini di drive Bapak Ibu yang ada soalnya, bisa dilihat misalnya. Nah, ini seperti ini ada PH1 misalnya, PH1 itu ada kuis, karena saya PH bisa klik PH1 misalnya, ini langsung disisipkan. Maka di sini akan muncul PH1 yang harus anak-anak kerjakan, langsung tugaskan misalnya. Maka di siswa akan, di situ akan muncul ini sebagai siswa. Saya kembali ke kelasnya siswa, nah ini tugas siswa. Nah, ini sudah ada muncul Pak Zaka memposting tugas baru PH 1. Kalau ini tugasnya mau saya kerjakan, ya ini berarti klik PH, kemudian tugasnya ini saya klik. Nah, ini misalnya sudah ada kan kelasnya, misalnya kelas 9B, nomor absen misalnya tadi 2, namanya tadi Gigih Bastian. Nah, kemudian berikutnya, nah ini soalnya seperti ini, misalnya hanya misal kerjakan ngawur aja, setelah itu bagaimana efeknya ke ke Bapak Ibu guru. Ini soalnya agak banyak, saya klik yang ngawur aja. Ini A, ini C, A, ini A lagi, ini B, ini A, ini C, ini D, ini D. Udah kita kirim. Nah, biasanya setelah ngirim, anak akan mengeklik yang sudah lihat tugas. Nah, yang ini tandai sebagai selesai, karena soalnya soal pilihan, tidak menambah foto, berarti langsung tandai sebagai selesai. Nah, maka efeknya di Bapak Ibu guru juga begitu, akan muncul dinilai Gigih Bastian sudah mengerjakan, hanya nilainya tidak langsung muncul. Nanti Bapak Ibu ngecek di drive Bapak Ibu, nilainya berapa, dimasukkan ke sini. Itu Bapak Ibu tentang tugas. Kemudian berkaitan dengan anggota, Bapak Ibu misalnya kita mau menghapus ini, jika Bastian ternyata salah kelas, maka ini tinggal di pada anggota di bentar, saya klik lagi 9B. Nah, saya klik anggota. Ini jika Bastian salah kelas, nah ini bisa diklik diberi tindakan. Ini bisa dihapus atau dikirimi email. Kalau hapus, klik hapus, maka akan langsung hilang nama jika Bastian. Begitu Bapak Ibu berkaitan dengan pengelolaan kelas. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti Bapak Ibu bisa berkembang, berlatih sendiri untuk mengembangkan pengelolaan kelas di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.